Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan saya Yasmin dan pemirsa. Seperti yang Anda saksikan pada pagi hari ini memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan aktivitas masyarakat. Pada pagi hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda secara real time di mana ini merupakan volume kendaraan dari arah Saharjo yang akan mengarah ke arah Tanah Abang, di mana jumlah volume kendaraan pada pagi hari ini meningkat dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga adapun kendaraan roda 4. Kami harapkan Anda tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, kemudian utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Kemudian untuk kendaraan yang akan memasuki jembatan layang nontol pada pagi hari ini dalam keadaan ramai dan lancar, namun masih kami temukan pengendara roda 2 di mana di sana sudah ada rambu ataupun marka jalan yang ditetapkan bagi pengendara roda 2 untuk tidak melintas di kawasan jalan layang nontol Kasablanka ini. Namun sampai pagi hari ini masih banyak kendaraan yang melintas di kawasan ini. Terkhusus kendaraan roda 2, kami himbau bahwa jembatan layang nontol ini hanya bagi pengendara roda 4, tidak untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan pengangkut barang. Hal ini sudah diatur di dalam peraturan perhubungan maupun Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yang angkutan jalan, mengingat keselamatan di jalan nontol ini sangat berpengaruh apabila terjadi turbulensi angin dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian di arah sebaliknya dari arah Tanah Abang yang akan mengarah ke Saharjo pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Tidak ada hambatan-hambatan di sana, namun prediksi kami pada pukul 10 ataupun hingga pukul 11 nanti akan terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, mengingat kawasan ini juga ada aktivitas masyarakat yang akan mengarah ke Mall Kasablanka pada pukul 10 nanti, sehingga akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Untuk itu bagi Anda yang akan melintas di kawasan ini tentunya pastinya Anda selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara dengan selalu berhati-hati. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian masih juga kami menemukan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm standar SNI. Kami tekankan kembali bahwa helm standar SNI ini sebagai standar keamanan di jalan untuk pengendara roda 2. Kemudian Yasmin, kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 216 kasus laka lantas dengan rincian 21 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat dan 299 orang luka ringan. Dari data tersebut 99% terjadi di jalur arteri. Dan untuk itu kami himbau bagi para pengguna jalan yang menggunakan jalur arteri sebagai jalur Anda untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan di jalan, serta budayakan tertib berlalu lintas. Hal ini untuk menekan tingginya kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Yasmin, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat diwarnai kericuhan di luar ruangan sidang. Sejumlah orang yang diduga akan berbuat gaduh diusir paksa hingga sempat dihakimi massa pendukung Hasto. Dua pemuda tidak dikenal ini diusir paksa keluar oleh massa pendukung Hasto dari lobi utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Petugas yang melerai keributan sempat kewalahan lantaran massa terus memaksa keduanya meninggalkan lokasi. Jagain. Tiga orang lainnya yang juga dicurigai membuat keributan mendapat perlakuan yang sama hingga kelima pemuda yang mengenakan baju SAFE KPK itu berhasil dievakuasi keluar. Tim kuasa hukum Hasto menduga jika orang-orang tidak dikenal tersebut merupakan massa bayaran yang sengaja didatangkan untuk membuat kegaduhan saat jalannya persidangan. Teman-teman wartawan juga hari ini, pagi ini sempat kesulitan kan untuk akses ke dalam ruang persidangan. Sebenarnya kami juga menyampaikan, kami mencegah untuk orang-orang yang akan melakukan provokasi. Yang melakukan provokasi dengan memakai baju-baju seolah-olah mendukung penegakan hukum KPK. Teman-teman bisa melihat, di depan masih banyak massa bayaran yang mendemo untuk meminta Pak Sekjen PDI Perjuangan untuk segera ditangkap. Ini artinya apa? Kasus ini adalah kasus politik dengan dalil penegakan hukum korupsi. Sementara di ruang sidang Tipikor, Majelis Hakim kembali menggelar sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku. Hasto Kristianto juga hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara Sekjen PDIP yang merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku, Hasto Kristianto menyebut persidangan yang dijalaninya merupakan daur ulang proses pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Hasto, tak ada fakta baru yang dihadirkan KPK. Sidang kasus dugaan suap kepengurusan pergantian antar waktu PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kamis siang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, jaksa penuntut umum menghadirkan pengacara PDIP sekaligus tersangka kasus dugaan suap PAW Harun Masiku, yakni Doni Tri Istiqomah dan ex-komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Hasto mengaku keterangan saksi yang disampaikan seperti daur ulang saja kasus yang sebenarnya telah berkekuatan hukum tetap. Bagaimana ini betul-betul suatu daur ulang terhadap suatu proses pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kemudian diproses kembali segala sesuatunya dari awal. Padahal di dalam putusan pengadilan tersebut terhadap terdakwa Wahyu Setiawan, Saiful Bakri dan juga Agustian Tio, itu semua sudah jelas fakta-fakta hukumnya. Dan tapi demi menghormati seluruh proses, kita melihat bahwa banyak hal yang kemudian harus diputar kembali. Dan apa yang dijanjikan oleh KPK adanya fakta-fakta baru sampai hari ini tidak pernah terungkap, yang membuat proses ini harus diulangi kembali. Sementara seorang saksi lain, Saiful Bahri, yang merupakan mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, tidak hadir di agenda sidang kali ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya pengamat militer Koni Rahakundini akhirnya muncul dengan membawa dokumen rahasia titipan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen yang sebelumnya disimpan di Rusia itu diserahkan kepada Wakil Sekjen PDI Perjuangan Aryo Adidarmo. Jadi begini, saya terangkan, notaris pertama ini tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah... Ini notaris Rusia ya, Mas? Rusia dong, saya Rusia. Nanti ditranslate aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Siap. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Siap. Kali itu buat dari Kapolri.
dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya merasa kepentingan, saya deg-degan dengan 2 dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa itu. Nah, ini ya, ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu, saya dijadikan video. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Mas Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Prestis. Tidak ada saya copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi, Pak Adi saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Bagaimana saya punya akses? Kedua, Ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pegang dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Mas Adi, ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, kan? Tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kalau saya itu Perdana Menteri. Yang dapat gelar seperti ini saya Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampus apa Mbak namanya Pak? St. Petersburg State University. Ini langsung di bawah Kremlin. Ini capnya, ini penantangannya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara Rusia daripada sini lihat. Begitu Mas Adi. Jadi tolong sampaikan kepada Dirjen. Saya terima kasih dipercaya. Tetapi saya sudah harus menyerahkan kepada, kan kita waktu diserahkan saya ada di sini. Jadi di luar ini. Bu, sehat sukses. Terima kasih.